قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman wa asbagha ala ibadihi ni'aman la tu'addu wa la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi arsalahu rabbuhu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, yang mana antum sudah ketahui bersama 4 bulan lamanya kita sudah duduk di tempat yang penuh berkah ini untuk belajar bersama. Maka kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu untuk sama-sama menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak agama kita, dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam kondisi hujan yang deras, dalam keadaan kita bersemangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat dari salah seorang ulama terdahulu untuk kita semua, bagi orang-orang yang senantiasa bersemangat di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang senantiasa ingin menjaga dirinya dengan ketakwaan. Nasihat yang sering disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, man ittaqallaha faqad hafidha nafsah wa man dhayya'a taqwahu faqad dhayya'a nafsah wallahu ghaniyun anhu. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjaga dirinya. Dan siapa yang telah menjaga dirinya, dan siapa yang telah man dhayya'a taqwahu, sekali lagi, man ittaqallaha. Jadi para ulama menyampaikan, man ittaqallaha faqad hafadha nafsah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk senantiasa menambah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjaga dirinya. Wa man dhayya'a taqwahu, sebaliknya siapa yang melalaikan dan tidak menjaga ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhayya'a nafsahu, sungguh dia telah membiarkan dirinya jatuh ke dalam kebinasaan. Wallahu ghaniyun anhu, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh terhadap orang-orang seperti ini. Maka jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kehadiran kita di masjid yang sama-sama kita cintai untuk sama-sama bagaimana kita menjaga diri-diri kita. Kalau kita menjaga ketakwaan, 2 manfaat kita dapatkan. Diri-diri kita terjaga dalam kehidupan dunia ini, dan terkhusus dalam kehidupan akhirat, maka diri-diri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan terjaga, ketakwaan kita akan terjaga. Dan dalam kehidupan dunia ini, penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka badan kita akan sehat, keluarga kita akan dijaga,
anak kita akan dijaga, harta kita akan dijaga, istri kita akan dijaga. Ini manfaat dari seringnya kita menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, terdengar suaranya jelas? Oke, jelas. Dalam mana saya dengar suara antum? Insya Allah di malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu kitab atau satu makalah, satu tulisan dari seorang alim ulama kontemporer yang masih hidup saat ini. Bisa kita katakan makalah. Kitab yang diberi judul atau makalah yang diberi judul Wasaya wa Tawjihatun fi Fiqh Ta'abbudi li Rabbil Bariyat. Jadi kitab yang beliau berjudul tentang Wasaya wa Tawjihat, yang kita terjemahkan wasiat-wasiat dalam fikih beribadah kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini atau makalah ini berisi 10 wasiat bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang ingin menjaga agamanya, bagi orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan pergi berlalu meninggalkan dia. Jadi kitab ini atau makalah ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, guru besar di bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Dan beliau sering datang ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia untuk memberikan daurah-daurah untuk kaum muslimin, terkhusus daurah untuk asatidah. Jadi memang spesialis di bidang akidah. Nah, kitab ini atau makalah ini dipersembahkan untuk kaum muslimin. Di akhir Ramadan beliau menulis buku ini atau makalah ini. Kita akan berusaha sebisa mungkin membaca wasiat beliau yang beliau sampaikan untuk kaum muslimin, terkhusus para penuntut ilmu. Ada 10 wasiat yang sangat-sangat agung yang perlu kita pelajari bersama. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca makalah atau tulisan singkat yang ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala. Antum kalau mau punya kitabnya bisa di-download secara gratis. Tapi bahasa Arab, belum diterjemahkan. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa ba'd. Setelah itu beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebuah sunnah yang harusnya berjalan di lisan-lisan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Fahadhihi wasaya mukhtasaratun mufidatun fi fiqh ta'abbud lillah." Ini sebuah wasiat ringkas yang sangat bermanfaat tentang fikih ta'abbud lillah. Bagaimana seorang muslim itu punya pemahaman yang benar tentang bagaimana peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sampaikan teman-teman sekalian, di dalam menjalani kehidupan ini betul-betul kita harus ilmui apa yang ingin kita lakukan. Itu sering kita sampaikan dan kita ingatkan. Maka ini sebuah wasiat ringkas yang sangat bermanfaat yang berbicara tentang fikih, pemahaman bagaimana beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anwantulaha
biwasaya wa tawjihatun fi fikih ta'abbud li rabbil bariyat. Yang aku beri judul makalah ini, buku kecil ini, dengan judul wasiat-wasiat, arahan-arahan tentang pemahaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya manusia. Udzakiruka akhil muslima fi khitami hadha syahr al-karim, syahr Ramadan al-mubarak, mahabbatan wa nushan la'alla Allah an yanfa'ani wa iyyaka biha. Yang dengan buku kecil ini, makalah ringkas ini, aku persembahkan untukmu wahai saudaraku sesama muslim. Yang aku mengingatkan dengan buku kecil ini, semoga apa yang aku tulis ini bisa bermanfaat untuk diriku dan untuk kalian, dan itu hubban mahabbatan wa nushan, sebagai bentuk cinta aku dan sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin. Dan sebetulnya sifat orang yang beriman, sifat orang yang beriman itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, yasturu wa yansah, dia senantiasa menjaga dan menyembunyikan aib-aib saudaranya. Wa yansah, kalau dia dapati ada kekurangan, kesalahan, penyimpangan, kekeliruan dari saudaranya, maka dia berikan nasihat sebagai bentuk cinta dia kepada saudaranya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang buku ini, buku kecil ini atau makalah ringkas ini beliau tulis itu di penghujung bulan Ramadan. Beliau tulis di akhir di ujung bulan Ramadan. Yang ini beliau persembahkan untuk kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Awalan, jadi karena ini makalah, jadi tidak panjang lebar mukadimahnya. Jadi secara ringkas beliau sampaikan tujuan beliau menulis ini hanya untuk sekedar mengingatkan saja. Ingatkan diri pribadi yang lemah ini dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan kita tahu bersama salah satu prinsip agama kita yaitu senantiasa memberikan nasihat di antara mereka. Dalam surat Al-Asr, surat yang kita hafal bersama, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi prinsip orang-orang beriman yaitu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka senantiasa saling mengingatkan, saling memberikan nasihat untuk senantiasa menetapi kebenaran dan untuk senantiasa bersabar di atas kebenaran tersebut, di atas perintah-perintah Allah, di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaklah engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Awalan, yang pertama, nasihat yang pertama atau wasiat yang pertama. Kata penulis hafizahullah ta'ala, "I'lam ya Abdullah ma'allamaka Allah anna Allah ghaniyun 'anil khalqi ajma'in fi kulli shay'in wa anna al-khalqa kulluhum fuqara'u ilayhi fi kulli shay'in." Qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wasiat yang pertama, beliau mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Beliau mengingatkan bahwa Allah itu maha kaya, maha kuat, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Makanya beliau ingatkan, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, ya Abdullah, dipanggil dengan panggilan hamba. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizan wa hafizakumullah.
Jadi wasiat yang pertama, penulis menyebutkan, mengingatkan kepada kita tentang status kita sebagai seorang hamba di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ilam ya Abdullah, ketahuilah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ma'allamaka Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu bahwa annallaha ghaniyyun 'anil khalqi ajma'in bi kulli syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya, tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Wa annal khalqa kullahum fuqara'u ilaihi, dan bahwasanya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka disebut sebagai hamba. Jadi hamba itu bisa manusia, bisa jin, semua yang diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini itu disebut hamba. Alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mati, yang hidup, yang bergerak, yang diam, benda mati, benda hidup, itu semua disebut hamba, sesuatu yang ditundukkan. Jadi Allah tidak butuh terhadap alam semesta ini, siapapun dia. Dan kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala fuqara, kita adalah hamba-hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Lemah dari sisi apa jemaah sekalian? Lemah dari sisi fisiknya, lemah dari sisi ilmunya. Ya, apalagi kalau dihadapkan. Jadi memang kita manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah dari semua sisi jemaah sekalian. Kita ini bukan makhluk yang sempurna, kita makhluk yang punya kekurangan. Fisik pasti. Jangankan untuk menghadapi hal-hal yang berbahaya yang mengancam diri kita dari luar, seperti fitnah-fitnah besar yang bisa menghancurkan agama kita. Apalagi sesuatu yang datang dari diri kita, yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Hawa nafsu. Untuk menjaga diri kita dari hawa nafsu sulit jemaah sekali, sulit sekali. Ya, ini memang membuktikan memang kita adalah hamba yang lemah. Apalagi kita sebagai seorang lelaki. Jadi memang kita ini lemah untuk menjaga agama kita. Makanya kita butuh pertolongan. Kita butuh pertolongan. Kenapa belum? Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga agama itu sangat berat. Menjaga fitnah-fitnah, baik itu fitnah syubhat, fitnah syahwat, apalagi dihadapkan dengan seorang wanita. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang wa khuliqal insan, ayat yang berbicara tentang bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah taala, apa yang beliau katakan? Yazhabu aqluhu indan nisa. Saking lemahnya manusia itu, apalagi laki-laki, itu akalnya itu bisa hilang ketika dia berada di sisi seorang wanita. Saking lemahnya laki-laki itu, lemahnya manusia itu bisa hilang akalnya laki-laki ketika dia berhadapan dengan seorang wanita. Jadi jangan coba-coba. Sudah sobol itu, tidak usah ini. Tidak usah dikore-kore, sudah sobol. Tidak usah di sobol itu, tidak usah lagi dibukar kita. Sudah sobol itu, tidak usah lagi di ini. Tes.
Tes, 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 satu. Tes, tes, tes. Tes. Di sebelah kedengaran? Sebelah. Di akhwat. Hah? Cek akhwat. Kedengaran suara? Hah? Boleh. Hah? Coba kasih rendah lagi. Kasih tahu. Oke. Tes saja. Jemaah sekalian, apa tadi yang kita sampaikan? Ayah. Jadi manusia itu lemah. Waqi' Ibn Jarrah ketika menyebutkan tentang ayat ini, beliau katakan saking lemahnya manusia itu, apalagi laki-laki, yadhhabu aqluhu inda nisa. Akalnya seorang pria itu bisa hilang ketika dia berada di samping seorang wanita. Dia lemah, sulit untuk menundukkan pandangan, sulit untuk menjaga mata ini, sulit untuk menjaga syahwat. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak terjatuh pada perkara-perkara fitnah, ya, khususnya jatuh pada fitnah wanita. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. 3 doa ini jemaah sekalian, kalau kita baca dan sering kita bermunajat dengan doa ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan terjaga dari fitnah wanita. Karena banyak, jangankan yang jomblo-jomblo, yang sudah punya istri masih saja sering chatting sama akhwat. Banyak laporan ummahat ke saya seperti itu. Yang sudah punya istri masih chattingan sama akhwat. Dia marah sama istrinya, dia lampiaskan, akhirnya dia chattingan sama akhwat. Lebih baik saya cari akhwat. Ada seperti itu, sudah ngaji, chattingan sama akhwat. Makanya doa ini dihafal, ya. Makanya kita perlu nasihat. Kitab ini bagus, ingatkan kita, uzakiruka akhil muslim. Anak ingatkan untuk antum wahai saudaraku muslim, untuk anti sebagai seorang muslimah, anak ingatkan dengan wasiat-wasiat ini, bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafal doa ini. Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, sucikan hatiku dan jaga kemaluanku. Itu bagus dibaca. Apalagi ketika antum sujud, perbanyak doa ini. Dan ini salah satu doa yang menjaga kita supaya apa? Tidak bermudah-mudahan dengan seorang wanita. Jangan berharap yang sudah punya istri, oh anak aman Ustaz, aman dari fitnah wanita. Ada. Justru yang berbahaya. Ada yang hafal doa ini? Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampuni dosaku, sucikan hatiku dan jaga kemaluanku ya Allah, supaya kemaluanku ini aku tidak tempatkan kecuali pada perkara-perkara yang Engkau ridhoi. Itu pada istriku yang sah, bukan pada sesuatu yang diharamkan. Ini jemaah, ini kita lemah, kita butuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan di dalam surat Az-Zariyat, ayat yang sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku.
Jadi kita perlu wasiat-wasiat, pemahaman yang benar bagaimana beribadah. Kemudian ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku tidak berharap dari mereka rizki, wa ma uridu an yutimun, dan tidak pula aku berharap makanan dari mereka, dari hamba-hamba. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rezeki dan maha kuat, maha perkasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan kepada kita tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dia Allah Subhanahu wa taala ghani. Dia Rabb Allah yang ghani, yang maha kaya, Hamid, maha terpuji. Dan ingat jemaah sekalian, terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala ghani, yang maha kaya. Jadi kaya di sini jangan kita pahami sebagaimana yang kita pahami dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia kaya. Kalau kaya dalam bahasa kita, orang yang punya harta yang melimpah, kan seperti itu. Dia punya jabatan, pangkat, ini jelas dia punya harta yang melimpah. Itu kaya dalam bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab bukan seperti itu. Tidak seperti yang kita pahami. Dalam bahasa Arab, kata-kata gina, ghani, itu artinya mandiri. Cukup dirinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Makanya seorang wanita yang memiliki wajah yang cantik, yang dia tidak butuh perhiasan, wanita cantik-cantik alami, yang tidak dipoles dengan hiasan-hiasan, itu dalam bahasa Arab disebut ghaniyah. Artinya dia cukupkan dirinya sendiri tanpa perhiasan-perhiasan. Jadi memang cantik alami. Itu disebut ghaniyah dalam bahasa Arab. Ghaniyah, yang kaya. Ya. Jadi kalau antum menikahi wanita, ya cari yang ghaniyah, yang kaya. Maksudnya kaya dengan kecantikan dia, yang tidak butuh perhiasan. Itu ghaniyah dengan bahasa Arab. Jadi kalau antum mau bilang sama istri, kalau mau jadi wanita yang kaya, jadi ya cantik-cantik alami. Jadi tidak perlu kita ke mana? Salon, atau ke tempat-tempat yang yang bisa kita dilihat di tempat tersebut. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah itu ghani, artinya zat yang mandiri, yang mencukupkan dia sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan hamba-hambanya. Makanya dia Allah yang maha perkasa. Kita meminta kepadanya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, wa huwa likamali jinahu anhum la tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurru maksiyatuhum. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketaatan hamba-hambanya dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka ketaatan tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fil hadits al-qudsi. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam hadits qudsi.
ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni, kata Allah dalam hadits qudsi. Wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, lan tablughu dharri fatadurruni, sesungguhnya maksiat-maksiat yang kalian lakukan, kedurhakaan yang kalian lakukan itu tidak bisa membahayakan diriku. Karena ada sebagian orang, sangkaan sebagian orangnya, dia posisikan Allah itu sebagaimana temannya. Kalau dia, misalkan kita ilustrasikan, misalkan ada seorang teman, seorang fulan A berteman dengan fulan B. Si A ini sangat baik sama si B. Kemudian tiba-tiba si A ini melakukan sedikit kekeliruan kepada si B. Maka si B ini dengan marahnya dia buat perkara-perkara yang tidak disukai oleh si A, dengan alasan untuk membuat si A ini marah, membalas perbuatan si A. Ada sebagian hamba ketika dia dapat musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membalas kekecewaan dia, kemarahan dia, ditinggalkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking marahnya dia ya. Mungkin dia kecewa dengan seseorang, atau mungkin hajat dia, doa dia tidak terpenuhi, tidak dikabulkan, atau dikasih musibah sama Allah, akhirnya dia marah kepada Allah. Akhirnya dia tinggalkan ibadah, sudah tidak menghadiri majelis ilmu lagi. Pokoknya ibadah dia tinggalkan. Dia mau balas dendam kepada Allah. Ingat, perbuatan itu tidak membahayakan Allah. Lan tablughu dzurri fatadurruni. Kemudaratan kalian itu tidak membahayakan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat, nanti penulis akan menyebutkan bagaimana bentuk cintanya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, dengan kekayaan, kemahaperkasaan Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Namun bersamaan dengan itu jamaah sekalian, Allah tunjukkan cintanya kepada hamba-hambanya. Jadi semua yang Allah takdirkan kepada kita itu baik. Allah tetapkan kepada seorang hamba dia fakir, dia miskin. Allah tetapkan kepada seorang hamba dia kaya raya. Itu semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan musibah, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Musibah yang saat ini masih menimpa kita, corona saat ini yang belum selesai, ini menunjukkan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kita ini hamba yang lemah. Hanya makhluk yang kecil, yang sulit untuk dilihat. Asli kita tidak bisa menyelamatkan diri kita jemaah sekalian. Ini menunjukkan kita lemah. Tapi intinya, ala kulli hal, Allah itu ketika menakdirkan sesuatu bagi seorang hamba, pasti ada hikmah. Ketika Allah beri musibah, pasti ada hikmah. Di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Contoh, ada satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama kebiasaan Nabi itu, Nabi sering duduk dengan sahabat-sahabat kan di Masjid Nabawi, sering mudzakarah. Nabi sering memberikan pesan-pesan kepada sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba datang utusan putrinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan bahwasanya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakratul maut. Kira-kira antum kalau dapat kabar begitu, apa sikap antum, respon antum? Kalau dapat kabar keluarga terdekat dalam keadaan sakratul maut, istri misalkan, atau anak, atau adik orang tua, kira-kira apa respon kita pas dengar kabar seperti itu? Mungkin segera pulang ke rumah kan? Tapi Nabi tidak. Ini cucu beliau. Nabi hanya katakan, sampaikan pada putriku, inna lillahi ma akhad
walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini 3 perkara ilmu dasar untuk menghadapi musibah demi musibah. Kalau kita miliki 3 ilmu dasar ini, insya Allah kita kuat menghadapi musibah. Sampaikan pada putriku, pertama, inna lillahi ma akhad. Hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Anaknya, cucuku, ibumu, bapakmu, istrimu, suamimu, itu kan milik Allah. Kalau Allah mau ambil, itu hak Allah. Walahu ma'atoh. Yang kedua, apa yang Allah beri, itu punya Allah. Artinya kita diingatkan, yang saat ini, yang kita miliki saat ini, yang belum diambil oleh Allah, istri kita, anak-anak kita, harta kita, pangkat jabatan kita, itu milik Allah. Satu saat pasti Allah ambil. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu pasti ada akhir batasnya. Bahwa memang di dalam kehidupan dunia ini kita tidak akan lama, jamaah sekalian. Segala sesuatu pasti ada akhir batas yang dia berhenti di situ. Ya, kita berhenti ketika kematian datang kepada kita. Baru kita berhenti beribadah. Kemudian Nabi ingatkan, faltasbir wa tahtasib. Katakan kepada putriku untuk dia bersabar dan mengharapkan pahala. Ternyata hikmah di balik musibah itu, Allah ingin kita bersabar. Dengan kesabaran itu kita bisa meraup pahala sebesar-besarnya, bighairi hisab, tanpa hisab. Tidak tahu berapa itu banyaknya kebaikan-kebaikan dengan kesabaran. Ternyata musibah itu melatih seorang hamba untuk bersabar. Kedua, wal tahta, harapkan pahala dari kesabaran tersebut. Karena tidak semua orang yang mampu bersabar dia dapat pahala. Kan begitu? Tidak semua orang bersabar dia mampu mengharapkan pahala dari kesabaran itu. Oke, dia mampu untuk tidak meraung-raung, tidak teriak-teriak. Dia mampu bersabar, tapi tidak mampu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita diingatkan jamaah sekalian bahwa apapun yang kita lakukan, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita, semuanya pasti ada hikmah. Kemudian lanjutan dari hadis ini, firman Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, "Walan tablughu naf'i fatanfa'uni." Ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orang pertama sampai orang yang terakhir di antara kalian, mereka berada pada satu hati orang yang bertakwa. Jadi kalau semua penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Itu pun tidak akan menambah sedikit yang ada pada kerajaanku. Bayangkan orang pertama sampai orang yang terakhir yang diwafatkan di hari kiamat nanti, semuanya beriman bertakwa. Itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku,
sekiranya orang pertama sampai orang terakhir di antara kalian semuanya berkumpul di atas satu hati seorang yang fajir, artinya semuanya durhaka, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah, pada kekuasaan Allah, pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini jamaah sekalian, yang pertama ini penulis memberikan wasiat yang agung bahwa kita adalah manusia yang lemah. Sehebat apapun kita, maka kita butuh Allah. Kalaupun kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan pendurhakaan, kita marah kepada Allah, lantas kita tinggalkan ibadah kepada Allah, ingat Allah tidak butuh hal itu, dan itu tidak akan membahayakan Allah, karena Dia Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid. Ya, antum tidak mau datangi majelis ilmu, itu tidak akan memudaratkan Allah. Antum tidak mau baca Al-Quran, tidak mau belajar, itu tidak akan membahayakan Allah. Ingat jamaah sekalian, Ana sering sampaikan ini, baik di masjid ini, di masjid-masjid yang lainnya. Seorang muslim di dalam kehidupan dia, Ana sering ingatkan ini, dan mungkin Ana akan ingatkan terus, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ingat, kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, kalau kita sudah bisa baca Al-Quran dengan tajwidnya, bacaan yang benar, harus tanyakan pada diri kita, sudahkah kita menghafal ayat-ayat Allah? Tapi sebelum itu, sudahkah kita mentadaburi ayat-ayat Allah? Jadi bukan sekedar dibaca Al-Quran, harus ditadaburi. Setelah kita tadaburi ayat-ayat Allah, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita hafal ayat-ayat Allah? Setelah itu kita tanyakan lagi pada diri kita, sudahkah kita amalkan apa yang kita ketahui dari ayat-ayat Allah? Harus begitu, harus ada perubahan setiap hari, harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan di dalam diri antum, setiap harinya antum ngaji, maka ingat, perlu dipertanyakan keikhlasan antum. Setelah itu, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita mentadaburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita amalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian tanyakan, sudahkah kita pahami kedua ini, Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman yang benar? Begitu, harus ada peningkatan. Begitu seorang penuntut ilmu. Seorang muslim itu harus ada peningkatan di dalam keimanan, ketakwaan dia. Jangan puluhan tahun dia belajar, hafalan masih tak putar-putar di 3 kul, tambah surat favorit, inna a'tainakal kautsar. Puluhan tahun ngaji, cuma tak putar-putar di sini, di 3 surat ini, 3 kul, tambah surat favorit. Saya mau tanya, kemarin kan waktu Ramadan kita kan jadi imam di rumah, pasti ada murojaah hafalan toh? Apalagi surat tarawih. Nah, siapa yang murojaah juz 30, yang sudah hafal juz 30? Mana? Angkat tangan. Mutawadu semua. Atau saya kasih hadiah. Nanti hadiah disediakan panitia. Yang hafal juz 30. Atau 30 juz. Jemaah sekalian, diusahakan sebisa mungkin. Kalau memang 30 juz berat, usahakan kita mati di atas juz 30. Kalau memang 30 juz berat, juz 30. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Innal ladzi
laisa fi qalbi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seseorang yang tidak punya hafalan ayat di dalam hatinya, itu Nabi ibaratkan bagaikan rumah yang rusak. Rumah yang rusak yang tidak bisa dipakai. Itu Nabi ibaratkan hati seorang hamba tanpa hafalan Al-Quran itu bagaikan rumah kosong, rumah yang tidak ditempati karena rusak. Artinya apa? Seorang muslim kalau tidak ada hafalan Al-Quran tidak bermanfaat. Itu minimal juz 30. Sering saya ingatkan, kalau berat 30 juz, mati di atas juz 30, juz ammah. Apalagi kalau kita tadabburi ayat-ayatnya, Masya Allah. Insya Allah juz 30 semua sudah hafal ya. Husnudzon saja ya, cuman malu-malu saja. Tapi yang sudah menikah, nanti panitia kasih hadiah buku bahasa Indonesia apapun itu, buku plus uang 100.000 kasih ke ikhwan yang sudah menikah, yang sudah punya hafalan juz 30. Ada enggak? Enggak ada. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya motivasi untuk anak pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Alhamdulillah, salah satu hikmah pandemi ini, corona ini, kita bisa murojaah hafalan Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa murojaah beberapa juz yang mungkin karena kesibukan kita akhirnya jarang murojaah. Akhirnya apa? Kita dilupakan. Nah, musim pandemi ini alhamdulillah, terkhusus anak pribadi, anak merasakan ada hikmah. Anak bisa murojaah beberapa juz yang sudah mungkin terlupakan. Ada hikmahnya. Kan begitu. Antum harus menambah hafalan Al-Quran, harus menambah hafalan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu untuk menguatkan keimanan, ketakwaan kita, supaya betul-betul kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang makalah ringkas ini atau buku kecil ini penulis buat agar bagaimana kita memang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan. Makanya dikasih wasiat kita. Wasiat. Ada 10 wasiat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa selesaikan wasiat ini. Kemudian kata penulis, "Tsumma huwa likaramihi wa judihi wa ihsanihi laka ya Abdullah yafrahu bi taubatika a'zam min farahi ar-rajul alladhi faqada dabbatahu fi sahra 'alayha mata'uhu ta'amuhu wa sharabuhu falamma aisa minha idha huwa biha qa'ima indahu فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهو أرحم بك من الأم الرحيمة بولدها." Jadi kata penulis hafizahullah ta'ala, dia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya, dengan kebaikan-kebaikan Allah kepadamu, wahai hamba Allah, sungguh Allah itu sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba. Itu melebihi kebahagiaan seseorang yang ketika dia berjalan di padang pasir, di tanah yang luas, tanah lapang, dengan bekalnya di atas kendaraannya, tiba-tiba kendaraannya yang membawa bekal-bekal dia selama melakukan safar perjalanan itu tiba-tiba hilang. Bayangkan antum jalan safar di padang pasir zaman sekalian, tanah lapang, tanah luas, yang tidak ada
tumbuh-tumbuhan di situ. Tidak ada manusia, tidak ada rumah-rumah. Yang ada cuma antum dengan bekal antum. Tiba-tiba bekal antum hilang. Kira-kira bagaimana perasaan antum? Berputus asa pasti. Sedih, kecewa. Ya mungkin dari kita kalau lemah imannya dia bunuh diri. Tiba-tiba orang ini, kata Nabi SAW, sudah duduk di bawah pohon berputus asa menunggu kematian. Ketika dia tertidur, tiba-tiba kendaraan dia ini, unta dia yang di atasnya terdapat bekal dia, tiba-tiba datang berdiri di hadapan orang tersebut. Dia terbangun, dia lihat kendaraannya. Fa'akhadha bi khitamiha, tiba-tiba dia pegang kekang, dia pegang kuat-kuat. Saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Min syiddatil farah. Dia keliru karena apa? Saking bahagianya. Ingat, sungguh Allah itu sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Itu Allah sangat bahagia melebihi orang ini. Ya, nanti kita akan sebutkan jemaah sekalian bagaimana bentuk-bentuk kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba dan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan atau mau lanjut? Hah? Oke, tanya jawab. Wallahu taala alam. Apa yang antum mau tanya? Yang jelas bukan poligami. Sudah tidak ada ya? Perlu disampaikan, kajian kita kan setiap hari Senin, ya? Dan kita bahas kitab tentang hak-hak di dalam Islam. Insya Allah kita akan kaji kembali kitab ini. Cuman kita kan masih di masa pandemi. Kita akan berusaha menyelesaikan kitab ini, buku kecil ini. Karena buku kecil ini berisi wasiat yang sangat berharga bagi kita. Apalagi di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Banyak dari kita galau. Atau perlu wasiat-wasiat. Jangan, apalagi kita semakin jauh dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini sebagai penambah iman kita dan penambah imun kita. Kita terus bahagia mendapatkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ditanya ya? Baik. Kita tutup dengan akhwat, tidak ada? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله